Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleh yang dirahmati Allah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kalian bertemu kembali dengan Pak Ramsol, di mana kita akan mempelajari pelajaran PAIBP dengan tema hikmah ibadah sholat. Anak-anak soleh yang dirahmati Allah, ayo, siapa yang belum subscribe? Ayo, subscribe dulu, like, share, and comment, biar channel ini terus berkembang dan Pak Ramsol semangat buat dakwah virtualnya. Dan agar lebih berkah, kita berdoa dulu yuk. Coba angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Semoga dengan doa tadi Allah senantiasa meridhoi ibadah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak soleh-soleh yang dirahmati Allah, sebelum ke pembahasan materi inti, Bapak akan mengingatkan kembali tentang pengertian sholat. Kira-kira di antara kalian ada yang masih ingat nggak? Pengertian sholat itu apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Nah, Bapak jelasin ya. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan setiap bacaan sholat adalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap kita melaksanakan sholat adalah bukti bahwa kita adalah hambanya Allah yang senantiasa taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak, itu sudah Bapak jelaskan. Dan sekarang sudah ingat kan tentang pengertian sholat? Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian sholat. Sekarang kita akan mempelajari tentang hikmah apa saja yang terkandung di dalam sholat. Setiap sholat pasti ada hikmahnya, baik yang sholatnya di rumah, di sekolah, ataupun di masjid, baik yang sholatnya sendiri ataupun berjamaah di masjid. Ayo, dari kalian semua ada yang tahu nggak hikmah dari sholat itu apa aja? Biar lebih jelas, Bapak akan jelaskan satu persatu hikmah dari sholat. Hikmah sholat yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan jalan untuk mengingat Allah. Aktivitas sholat merupakan bukti dari kecintaan seorang hamba kepada Allah. Karena barang siapa yang mencintai kekasihnya, maka pasti dia akan banyak menyebut nama kekasihnya tersebut. Begitu pula orang-orang yang beriman yang sangat cinta kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah lah zat yang pantas dicintai dan diingat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Toha yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Al-Quran Surat Toha ayat 14. Hikmah sholat yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang melaksanakan sholat, sesungguhnya dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah yang dicintainya. Karena tidak mungkin kita akan mendekati Allah jika dalam hati kita tidak ada rasa cinta kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita mendatangi Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatangi kita dengan cara berlari.
Dan bahkan jika kita mendatangi Allah dengan cara berlari, maka sesungguhnya Allah datang kepada kita lebih cepat lagi. Hikmah sholat yang ketiga adalah disiplin waktu. Sholat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam mengajarkan kita untuk hidup disiplin. Setiap sholat ada waktunya, dan setiap waktu sudah Allah tentukan dan tetapkan. Kita tidak bisa melaksanakan sholat semau kita. Misal, sholat duhur di waktu maghrib atau asar di waktu isya. Tetap saja, kita sebagai seorang hamba harus ikut aturan Allah demi mendisiplinkan diri kita menjadi seorang hamba yang selalu taat kepadanya. Insya Allah. Hikmah sholat yang keempat adalah hidup bersih. Setiap kita sholat selalu diawali dengan wudhu. Sudah kita tahu semua, jika kita sholat tanpa wudhu, maka sholat kita tidak akan sah. Artinya, dalam sholat itu ada proses bersih diri secara fisik. Kita tidak boleh membawa najis atau hadas ketika sholat. Maka dari itu, sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu, agar kotoran-kotoran yang secara fisik bisa terhindar dari tubuh kita. Hikmah sholat yang kelima adalah hidup tertib dan teratur. Sholat mengajarkan kita untuk hidup tertib dan teratur sesuai dengan aturan. Jika kita tidak tertib, sama halnya seperti di jalan raya yang tidak tertib aturan dalam berkendaraan, maka semuanya akan kacau. Sholat mengajarkan kita untuk hidup dengan aturan, karena hanya dengan aturan, kehidupan manusia akan tertata dengan baik. Allah memberi aturan dengan jelas, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tinggal memilih, mau ikut yang mana, apakah ikut aturan Allah yang baik, atau melanggar aturan Allah dan ikut pada aturan syaitan. Hikmah sholat yang keenam adalah bersikap rendah hati. Orang yang sholatnya benar, hatinya akan lembut, tutur katanya akan santun, perilakunya akan memunculkan perilaku baik yang selalu disenangi oleh orang lain. Sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki akhlak terpuji, beliau memiliki sopan santun yang baik, beliau berkata-kata yang baik, baik kepada yang muda ataupun yang tua. Hikmah sholat yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Orang-orang yang sholatnya benar akan membawa kedamaian dunia dan akhirat. Bahkan kedamaiannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh alam. Karena sungguhnya dalam sholat senantiasa disebarkan keselamatan bagi seluruh alam, sebagaimana dalam ucapan salam di akhir sholat, Assalamualaikum. Hikmah sholat yang ke-8 adalah hidup menjadi tenang dan tentram. Orang yang melaksanakan sholat karena Allah tidak mungkin mencari masalah. Orang yang melaksanakan sholat justru mencari ketenangan. Banyak sekali di antara kita yang ketika dalam keadaan senang malah jauh dari Allah. Tapi ketika dihimpit masalah, dia datang mengadu kepada Allah. Maka dari itu, kami berpesan, dalam keadaan apapun, datanglah kepada Allah dengan sholat. Hikmah sholat yang ke-9 adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Jika kita perhatikan, sholat berjamaah adalah simbol kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Tanpa adanya satu keyakinan yang sama, tidak mungkin akan terjadi sholat berjamaah, di mana di sana ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Semuanya sujud pada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersatu dalam sebuah jamaah. Hikmah sholat yang ke-10 adalah memelihara diri dari perbuatan jahat. Syaitan senantiasa mengganggu manusia dari berbagai arah. Sebelah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, semuanya tidak luput dari gangguan syaitan. Hanya ketika sholat yang benarlah kita akan dijauhinya. Jika sholat kita baik, maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Tapi jika kita masih melakukan kejahatan, padahal kita masih melaksanakan sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Padahal kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Hikmah sholat yang ke-11 adalah menghapus dosa. Sholat 5 waktu ibaratnya kita mandi 5 kali sehari, di mana setiap waktu kita berbuat dosa, Allah senantiasa menghapus dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai dijadikan alasan kita terus berbuat dosa dan terus sholat. Istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Justru dikhawatirkan sholat kita tidak diterima dan dosa kita terus menumpuk. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hikmah sholat yang terakhir adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita balas dengan semua amal ibadah kita yang kita lakukan. Dengan sholat, setidaknya kita meminta hidayah dan rahmat dari Allah agar semua nikmatnya tetap kita syukuri. Syukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmatku. Tapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Soleh-soleha yang dirahmati Allah, itulah tadi 12 hikmah dari ibadah sholat. Semoga menjadi pengetahuan bagi kita semua dan wasilah amal dalam berdakwah. Jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada salah mohon diingatkan, insya Allah untuk perbaikan. Dan untuk mengakhiri, mari sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.